terbesit, kemudian terbesit di dalam hatiku untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Akhirnya aku tinggalkan kakiku itu tadi supaya digunakan menjadi bantal oleh anakku, dan aku enggan membangunkan anakku itu tadi. Kemudian dia pergi tawaf. Kamu siapa yang mengaku-ngaku wali besar? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mengaku-ngaku wali besar, pengen tawaf langsung tawaf aja, mutuskan kaki begitu saja. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian perempuan ini tanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir bilang seperti itu. Akhirnya, siapa engkau? Kok nggak ada namamu di diwan para aulia? Nggak ada di daftar wali-wali. Kan wali-wali ada daftarnya itu ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam diwannya aulia. Amin. Syekh Abdul Qadir tadi mentelaah kitab diwan para aulia, kok nggak ada nama perempuan ini tadi. Akhirnya perempuan ini berkata, hei Abdul Qadir, kamu dan yang ada di diwan itu masih di bawahku semua. Saya ini VVIP, kata beliau. Ya kan? Kamu dan yang ada di diwan masih di bawahku semua. Sedangkan perempuan ini tadi sudah jauh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk lagi makan malam. Kemudian datang seseorang ingin mondokkan anaknya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian orang ini tadi, orang tua ini tadi membawa anaknya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku ingin mengajak anakku untuk belajar kepadamu. Aku ingin mengantarkan anakku untuk belajar kepadamu. Akhirnya ditanya, kemudian apakah dia sungguh-sungguh ingin belajar kepadamu? Iya, sungguh-sungguh dia ingin belajar kepadamu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena ada memang beberapa aulia, beberapa wali yang dia itu nggak pengen muridnya ecek-ecek, itu apa bahasanya? Main-main aja, salah-salah nggak pengen. Iya, beberapa wali, beberapa alim, beberapa guru itu nggak pengen muridnya yang main-main aja, nggak pengen yang benar-benar, yang datang kepada dia benar-benar. Oke, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehabis makan kan dikumpulkan biasanya tulang ayam itu tadi dikumpulkan. Coba sini bawa anakmu. Kalau anakmu bisa menghidupkan tulang-tulang ini tadi, maka niscaya aku akan terimanya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir mengatakan, gum bi'idznillah, berdirilah. Tulang itu tadi langsung jadi seekor ayam kemudian hidup. Lihat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mempunyai rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nggak mempunyai kesumpekan. Nggak punya kesumpekan yang ada di dunia ini, nggak punya. Karena apa? Karena pikirannya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau mereka itu lalai sesaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia apa sih bagi mereka? Dunia nggak ada artinya bagi mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian di tengah jalan Nabi Muhammad SAW menemukan bangkai hewan yang telah mati. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, kamu lihat bangkai ini. Bangkai ini sudah ditinggalkan sama pemiliknya. Ya kan? Hewan mati dibuang. Bangkai ini tadi sudah dibuang oleh pemiliknya, sudah nggak mau lagi pemiliknya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkai ini masih lebih mulia daripada dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dunia ini sudah nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah jalan yang dirintis oleh para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menginginkan dunia di dalam dunia ini. Mereka hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pikiran mereka semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pikirannya hanya untuk, waktunya hanya untuk berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya hanya untuk menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dikatakan bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulamut Taufik,
pengarang qasidah Ya Rabbana A'tarafna. Beliau dikatakan bahwa sehari semalam sholawat sama Nabi SAW 25.000 kali. Membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Membaca Ya Allah 25.000 kali. Lihat, waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita mencari ridhonya manusia? Gak ada gunanya. Nanti di akhirat sendiri-sendiri, nafsi sendiri-sendiri udah. Akan tetapi yang bisa menolong kita nanti hanya Nabi Muhammad SAW. Cari ridhonya Nabi Muhammad SAW, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini